Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Mari kita sejenak flashback atau mengingat kembali peristiwa sejarah dahulu. Perang melawan kolonialisme Belanda di abad yang ke-19 itu melibatkan perempuan-perempuan, terutama di wilayah Aceh. Nah, karena fanatisme dan semangat mengusir penjajah, peran perempuan begitu sangat penting dalam politik dan peperangan. Contohnya seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, atau Po Cut Baran dan lain-lain. Lalu mengapa harus ada perjuangan? Karena ada keterbelakangan. Rendahnya kedudukan dan martabat perempuan pada saat itu yang memicu sehingga terjadinya perjuangan dari kaum perempuan. Dan dulu pula ya, dengan adanya feodalisme, kemudian paksaan menikah, kekerasan, ya seperti yang kita tahu ya, yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini dalam surat-suratnya. Tapi kemudian perempuan itu tidak diam saja, hanya berpangku tangan ya. Kemudian alhamdulillahnya muncul kesadaran dari para tokoh-tokoh pergerakan nasional, dan kemudian muncullah keinginan untuk maju dan beremansipasi. Dan akhirnya para tokoh menyadari jika ingin maju maka harus melibatkan juga ibu bangsa. Siapa ibu bangsa itu? Ya, para perempuan. Nah, perempuan-perempuan makanya harus di-upgrade, ditingkatkan kapasitasnya, dan juga dihapus kejahiliahannya. Peningkatan martabat perempuan diantaranya yaitu melalui pendidikan. Dan tidak hanya itu, perempuan juga perlu diberi keleluasaan untuk berperan. Tidak hanya peran-peran domestik seperti yang ur-ur ya, yang semua kita ketahui, peran di dapur, di sumur, di apa lagi Bu? Alhamdulillah sahabat Sabila sekalian, kita dipertemukan kembali bersilaturahim di acara Sabila dalam tema makna kemerdekaan bagi kaum muslimah. Dan alhamdulillah juga patut kita syukuri bersama bahwasannya nikmat sehat yang dimiliki harus betul-betul disyukuri. Sebagaimana yang saya alami mengisi kajian dalam keadaan suara yang seperti ini. Sebelumnya mohon maaf dan mohon doanya semoga
Allah lekas sembuhkan, amin. Dan rasa syukur kita ketika kita dikaruniai keluarga yang sehat, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian juga kebahagiaan yang kita rasakan harus selalu kita syukuri. Begitu pula sholawat dan salam selalu kita curahkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sabila sekalian, mungkin pernah ataupun sering ya membaca makna dari merdeka itu sendiri. Merdeka itu apa sih? Merdeka adalah kebebasan. Kemerdekaan adalah kebebasan. Kita para perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kemerdekaan, pun mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Perjuangan para perempuan Indonesia untuk berjuang di ranah publik juga tidak mudah. Karena tuntutannya saat ini adalah para perempuan juga harus berkiprah di ranah publik. Dapur, sumur, kasur, tidak melulu peran wanita itu di situ. Tapi juga wanita atau perempuan harus diberi kesadaran dan kesempatan mengubah dunia mereka dari peran domestik saja ke peran publik. Nah, kemudian dalam perspektif Islam, kemerdekaan itu sejatinya adalah bebas bertindak. Nah, hal ini bisa dipahami karena manusia adalah makhluk sosial yang diberikan otonomi dan kepercayaan sebagai khalifatul fil ard, pemimpin di muka bumi. Tetapi bukan juga berarti merdeka yang sebebas-bebasnya atau kita kenal dengan istilah liberal ya. Tapi merdeka yang dibatasi pula oleh hukum syariat Islam. Nah, batasan-batasannya bisa kita temukan di dalam Al-Quran dan hadis. Nanti saya sampaikan kemudian. Nah, sahabat Sabila sekalian, merdeka juga berarti merdeka yang punya batasan dan menjadi petunjuk kepada manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia sebagai bekal di akhirat kelak. Selanjutnya, bunda-bunda, teteh-teteh sekalian, merdeka juga artinya bebas dari segala penjajahan atau penghambaan seseorang atau negara, bisa berdiri sendiri, bebas dan tidak terjajah, bebas dari penindasan bangsa lain. Ada juga istilah tahrir al-mar'ah, pembebasan perempuan. Selanjutnya, kemerdekaan secara maknawi yaitu situasi batin yang terlepas dari segala rasa yang menghimpit, menekan, dan menderitakan jiwa, pikiran, dan gerak manusia, baik yang datang dari dalam diri ataupun dari luar. Nah, bunda-bunda, teteh-teteh sholihah sekalian, ternyata merdeka juga yang seperti saya sebutkan tadi ya, itu ada di Al-Quran
surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ya. Pertama, makna kemerdekaan bisa diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, dalam perjalanan Nabi Ibrahim. Tapi di sini saya akan mencontohkannya mengenai kisah dari Nabi Muhammad SAW dalam mengemban misinya di muka bumi, ya, di Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Bisa dibaca nanti, yang menjadi sumber ilham ya bagi bangsa Indonesia untuk memaknai kemerdekaan secara integral. Ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi sebuah masyarakat yang mengalami 3 penjajahan sekaligus, yaitu disorientasi hidup, penindasan ekonomi, juga kezaliman sosial. Disorientasi hidup itu diekspresikan dalam penyembahan patung ya oleh masyarakat Arab Quraisy pada saat itu. Dan Rasulullah berjuang keras mengajarkan kepada umat manusia untuk sembah Allah. Ya, sembah Allah yang Maha Esa. Tinggalkan Tuhan-Tuhan yang lain yang menurunkan harkat dan derajat manusia. Kemudian penindasan ekonomi dilukiskan sebagai sesuatu yang membuat kekayaan itu hanya berputar di kelompok-kelompok tertentu saja. Dan Rasulullah mengkritik orang-orang yang mengumpulkan, menghitung-hitung harta, tapi mereka tidak memperhatikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi yang lainnya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengampanyekan pembebasan budak, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan juga kesederajatan bangsa-bangsa. Ketika itu dalam khutbah terakhirnya di Arafah, saat haji wada, beliau menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara hitam dan putih, Arab dan non-Arab. Semuanya sama di hadapan Allah. Dan tidak ada celah yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya, kecuali tingkat ketakwaan mereka kepada Tuhannya. Nah, itu ada di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sahabat Sabila sekalian, Masya Allah ya, alangkah indah jika bangsa Indonesia, terutama para perempuannya, mampu memaknai kemerdekaan seperti yang disyariatkan oleh Al-Quran tadi. Insya Allah, maka rakyat kita Indonesia akan merasakan merdeka ekonomi, kesejahteraan bersama. Tidak ada penghisapan ekonomi, mampu memaknai kemerdekaan seperti yang disyariatkan oleh Al-Quran tadi. Insya Allah, maka rakyat kita Indonesia akan merasakan merdeka ekonomi, kesejahteraan bersama. Tidak ada penghisapan ekonomi oleh oknum-oknum ataupun dari pihak asing. Tidak ada lagi tawar-menawar hukum dan perlakuan yang istimewa untuk orang-orang yang berduit saja misalnya ya.
Tidak ada juga perbedaan untuk para difabel ataupun orang-orang yang kurang sempurna secara fisik, ya. Tidak dibedakan untuk memperoleh akses ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan. Jadi menurut Islam, makhluk yang merdeka atau bebas itu adalah sejak ia ada. Ya, jadi pada sisi lain, ia itu adalah hambanya Allah, diciptakan oleh Allah. Itu sebagai ketika lahir itu sudah merupakan makhluk yang merdeka. Ketika ia berhadapan dengan sesamanya, dan juga hamba ketika berada di hadapan penciptanya, atau biasa yang kita disebut sebagai hamba Allah, Abdullah. Jadi tidak ada dan tidak boleh ada lagi perbudakan bagi manusia lain, karena semua sama di hadapan Allah. Ya, manusia yang memperbudak manusia lain itu berarti dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Al-Quran menegaskan, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-1. Di situ ada kata-kata mengeluarkan, membebaskan. Kegelapan di sini bisa juga diartikan sebagai kekafiran, kezoliman, kesesatan, dan kebodohan. Cahaya adalah keimanan kepada Tuhan, keadilan, jalan lurus, dan ilmu pengetahuan. Ini semuanya merupakan ajaran yang paling inti di dalam Islam. Kemudian kemerdekaan manusia dalam Islam, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu sudah diperoleh sejak dilahirkan oleh ibunya. Oleh karenanya tidak seorang pun dibenarkan memperbudak manusia atas dasar kekuasaan apapun. Nah, diinspirasi oleh tindakan Nabi ini, kemudian Umar bin Khattab, ya, khalifah kaum muslim yang kedua, mengembangkan tindakan pembebasan penzoliman manusia atas manusia yang lain. Ketika saat itu Abdullah, anak Amr bin Ash, gubernur Mesir, menganiaya seorang petani desa yang miskin. Lalu Umar langsung memanggil sang gubernur dan mengatakan, "Sejak kapan kamu memperbudak orang, padahal ia dilahirkan ibunya dalam keadaan yang merdeka?" Lalu Umar mempersilahkan petani miskin mengambil haknya yang diperlakukan terhadap anak pejabat tinggi negara itu. Nah, Masya Allah ya, sikap Umar ini memperlihatkan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena beliau memperlakukan semua orang sama, ya. Yang dalam kekuasaannya, Umar juga menunjukkan di depan umum ketika setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk tidak dihakimi, dizolimi, hanya karena kedudukan sosialnya yang dianggap rendah. Jadi perbedaan status sosial, ekonomi itu memang seyogianya tidak boleh membuat orang lain yang sudah beruntung itu menjadi
lebih gitu ya, bahkan mungkin jadi merampas hak orang lain seenaknya dan kemudian dibebaskan dari tindakan hukum. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah berkata, andai kata Fatimah anakku mencuri, aku pasti akan menghukumnya. Masya Allah. Jadi kalau semua pemimpin mengikuti jejak, mengikuti aturan-aturan, arahan seperti yang dilakukan para nabi dan sahabat, Masya Allah. Insya Allah kehidupan manusia di Indonesia ini, kehidupan para perempuan itu akan aman, tentram, dan kemerdekaan yang sesungguhnya itu akan bisa kita rasakan bersama. Begitu ya, bunda-bunda, teteh-teteh solihah.